wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil karim mu'minin, dzakirin, muta'allimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul alamin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ursila rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita muliakan, semoga dengan apa yang kita mohonkan ini juga dianugerahkan kemuliaan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga besar, yang pertama tuan rumah dari manajemen Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Pak GM Kolonel Penerbang Ali Sudibyo, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebaikan baik dalam karir ataupun kehidupan beliau. Seluruh unsur pejabat, para pimpinan, baik di lingkungan Bandara Halim, ya ada GM juga di Airnav dan yang lain-lain, kepala bea cukai. Semoga semuanya juga dijaga oleh Allah sehingga menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan diberkahi di sekitaran dan di dalam lingkungan Halim Perdana Kusuma ini. Yang kita hormati, kita muliakan, hari ini juga membersamai ada dua perwira tinggi dan juga yang lain menyertai di lingkungan TNI Angkatan Udara. Marsikal Muda Andi Wijaya, juga Marsikal Muda Muhammad Nurdin, serta teman-teman yang mengiringi, baik mungkin di unsur Koobzub 1 di sini adalah Nud Halim. Semoga semua yang hadir ataupun yang tidak hadir saat ini, kolega kita di TNI khususnya Angkatan Udara, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dimudahkan dalam tugas, serta keluarganya diberikan kesehatan dan keberkahan. DKM dan seluruh yang bertugas di Masjid Baitus Salam Al-Matar ini, baik yang menginisiasi lahirnya masjid ini, yang bertugas dari awal, mungkin sebagian telah meninggalkan kita ataupun yang masih hadir hari ini, yang menginisiasi kajian awal ini yang insya Allah akan diteruskan. Semoga senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keikhlasan itu mengalirkan keberkahan dan jariyah hingga dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana fi hadzal baitis salam bis salam wa adkhilnal jannata Darussalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargaku, saudara-saudariku, jamaah sekalian, hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan pertama di tahun yang baru 1448 Hijrah. Kita membuat tema besar dalam kajian perdana ini tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyambut tahun baru dengan keimanan, dengan pengetahuan yang baik, yang dengan keduanya mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Jadi ada sebagian ulama memberikan komentar seperti ini. Jika ada orang yang harinya, ini belum bulannya, belum tahunnya ya Pak, baru harinya Bu. Jika ada yang harinya
itu sama dengan hari yang kemarin, itu sesungguhnya dia sedang merugi. Kalau ada yang harinya lebih buruk dari hari yang kemarin, itu dia sedang celaka. Kalau ada orang yang harinya lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin, nah itulah orang yang beruntung. Jadi di dalam Islam itu jangankan tahunnya, harinya pun berkualitas. Harinya pun istimewa. Jadi sebelum kita berbicara tahun, di dalam Islam itu setiap harinya, jamnya, menitnya, bahkan detiknya itu ditampilkan oleh Al-Quran dengan momentum-momentum yang harus diisi dengan kegiatan positif sehingga berkualitas. Sama saja rugi. Saya tanya nih yang suka dagang bisnis ya. Kalau bapak misalnya dagang, ibu dagang, punya modal 24 juta. Kemudian setelah transaksi selesai pulang, kembalinya 24 juta juga. Untung tidak? Rugi tidak? Rugi. Karena keluar tenaga, hilang waktu, hilang pikiran. Itu dibayarnya pakai apa? Jadi kalau ada orang berniaga 24 juta, kembalinya 24 juta juga, itu dalam konsep standarnya itu bukan kembali modal, rugi. Karena ada kegiatan tenaga, kegiatan pikiran, kehilangan waktu, tapi tidak menghasilkan apapun dengan modal yang telah diberikan itu. Sekarang saya tanya, kalau modalnya 24 juta, kembalinya cuma 12 juta, rugi tidak? Ah, itu celaka namanya. Karena setengah dari modal yang dimiliki sudah hilang. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana mengisi setiap waktu itu punya nilai lebih dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Nah sekarang pertanyaannya, kita baru bicara hari ya, belum tahun nih. Jadi butuh 365 pembahasan itu. Setiap hari satu kan. Ini baru kajian perdana sudah harus merek-up 365 hari itu. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan kita supaya bisa mengisi setiap hari itu berkualitas, sehingga kualitas itu terakumulasi sampai dengan 1 tahun dan melahirkan sesuatu yang berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. Setelah itu bagaimana dari pengalaman tahun sebelumnya merencanakan sesuatu yang berkualitas yang baru sebagai persiapan terbaik di tahun berikutnya. Itulah yang kemudian diberikan pengantar awal melalui Quran surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah di ayat ke-36 yang tadi baru saja dibacakan. Nah, kita akan mulai dari situ. Insya Allah karena waktu kita perdana, biasanya perdana itu tidak banyak-banyak materinya, dan waktunya pun terbatas. Pulsa perdana itu enggak banyak. Setelah isi ulang, baru kemudian tambah ya. Oleh karena itu, kita sekarang batasi dulu ayatnya di Quran surah 9 ayat 36 untuk menguatkan hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1967 dari sahabat rawinya Abu Bakrah, nama aslinya Nafi' ibnul Harith radhiyallahu taala anhu. Nanti kita bacakan hadisnya. Kitabnya bisa nanti menggunakan Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau tambahannya nanti ada kitab namanya Shifa'ul Gharam bi Akhbaril Baladil Haram karya Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ali Al-Fasi Al-Hasani Al-Makki, gelarnya Taqiyuddin, wafatnya di tahun 283 Hijrah. Baik, kita mulai dari ayatnya dulu, kita baca kembali, lalu kita keluarkan apa pesan di ayat itu yang menuntun kita menyusun agenda tahun-tahun baru lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
catatan sedikit termasuk untuk qori kita, untuk dibacaannya bagus sekali. Ya, mudah-mudahan tetap dijaga ya dan dalam keadaan baik. Khusus untuk surah At-Taubah, Al-Bara'ah diawali pembuka dengan a'udzubillah tapi tidak dengan bismillah. Ya. Baik dibaca dalam keadaan tartil, murattal ataupun mujawwad. Mujawwad itu tadi yang pakai nagam, pakai lagu tadi ya. Informasi dulu sebentar Bu. Bu. Nah, kenapa di At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Ibu boleh cek. Sedangkan 113 surah yang lain pakai bismillah. At-Taubah itu surat yang khusus diturunkan oleh Allah yang membawa izin kepada Rasulullah dan umatnya pada masa itu, izin untuk mempertahankan wilayah dibela secara militer. Yang disebut dengan izin jihad fi sabilillah dalam perjuangan militer. Tadinya adaptasinya diterima dulu, sabar dulu. Setelah kemudian terlalu berlebihan, kemudian dianggap orang Islamnya pun sudah bisa mempertahankan diri dengan baik, turun kemudian syariat. Dasar ini yang menjadikan dalam lingkungan umat Islam yang tinggal di negara manapun sebagai kewajiban untuk membela negaranya sebagai ungkapan untuk penghambaan kepada Rabbnya. Jadi satu-satunya di muka bumi ini ajaran agama yang mengajarkan pemeluknya untuk cinta dengan membela negaranya sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Islam. Makanya beruntung ada negara, ada umat Islamnya, apalagi mayoritas umat Islam, karena di saat negara membutuhkan dalam kondisi yang genting, itu ada ajaran dalam agamanya untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Nah, sebab logikanya sederhana, kalau nanti terganggu, ngaji susah Bu. Coba kalau terjadi perang, ibu masih ikut pengajian? Nggak bisa. Mau pengajian susah. Mau jamaah susah, mau ibadah susah. Oleh karena itu melekat kewajiban jihad fi sabilillah. Maka turun kemudian ayat bara'atum minallah. Izin dari Allah turun untuk menjaga kesucian, kebaikan dan kebaikan dalam kehidupan. Di sini kemudian ada ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara bagian dari ekspresi keimanan seorang muslim. Tapi itu bukan hadis. Ingat ya, ungkapan yang diambil dari intisari ayat dan hadis. Nah, karena ini pertahanannya militer, di dalamnya ada tindakan-tindakan yang mungkin menumpahkan darah, maka tidak disertakan kalimat kasih dan sayang yang melekat pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tidak ada orang berperang pakai kasih sayang, Bu. Saya tanya pada ibu atau yang TNI di sini, ada nggak kalau perang misalnya menggunakan sifat kasih dan sayang? Izin nembak ya, kena ya, maaf ya, kan nggak ada ya, karena di situ darah tumpah kemungkinan, di situ luka kemungkinan muncul, maka tidak layak disandingkan dengan Asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang di dalamnya mengandung sifat kasih dan sayang. Itulah sebabnya kenapa At-Taubah itu tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti diganti di An-Naml di ayat ke-30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap berjumlah 114 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jelas sampai sini? Baik. Yuk kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Cukup sampai di sini dulu. Paham? Tidak. Inna
harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Itu di kaidah ilmu nahwunya. Huruf yang berfungsi menguatkan sebuah pesan. Sehingga pesan itu harus diberikan harakat nasab setelah huruf inna ini. Yang harus ditanamkan kepada jiwa, jangan pernah diragukan informasinya. Jadi asal nasabah ini, mungkin ada para ustadz, para kiai, sudah biasa kita ketahui. Orang Arab kalau mengatakan begini, nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkat di tanah dengan kuat. Artinya jangan goyah. Saking kuatnya tidak goyah. Jadi kalau ada informasi di Al-Quran dibuka dengan huruf nasab, di antaranya inna, artinya informasi yang disampaikan itu tancapkan pada hati, jangan sampai goyah, jangan ragu sedikit pun. Itu poinnya. Karena itu tandanya setelah inna, itu kalimatnya, kalau tunggal dia mesti fathah, kalau jama itu di ujungnya biasanya ada ya sebelum nun, atau kasrah kalau dia untuk muannas. Kalau saya katakan misalnya, hadzal masjid baitus salam al-matar. Ini masjid baitus salam al-matar. Itu netral, Bu. Tapi kalau saya katakan, inna hadzal masjid baitus salam al-matar. Hei, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, catat baik-baik ya, di hati. Jangan cuma di sini. Ya, catat di hati. Kenapa sampai ke hati? Sebab kalau sampai ke sini, perasaannya dibawa kuat, Pak. Makanya kalau suami ibu cintanya cuma sampai di sini, pikirannya banyak, Bu. Tapi kalau cintanya sampai ke sini, dimanapun dia berada, pasti ibu tetap terbawa. Nah, makanya ibu berusaha berinteraksi dengan suami sampai nama ibu itu berkesan ke dalam hati. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nanti kalau lain waktu kita bahas, ada pengajian lain, mungkin kita bisa bahas satu tema tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu. Ya, ini sedikit lompat sebentar aja. Ibu tahu nggak rahasianya kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Jangan senyum dulu yang bapak-bapak ya. Nah, saya nggak akan macam-macam, Bu, ini penting nih ya. Ternyata di antara hikmahnya, karena semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Tinggal nanti ibu pulang, cek ibu mirip siapa. Kalau yang lincah kayak Sayyidah Aisyah, yang senang bikin kue kayak Sayyidah Saudah binti Zam'ah, yang senang fashion penampilan kayak Sayyidah Zainab, tapi sedikit yang seperti Sayyidah Khadijah. Suami pulang dari tugas, membawa kegelisahan, dibuka pintu rumah, melihat Sayyidah Khadijah, setengah gelisah, setengah masalahnya hilang. Suami lihat wajah istri, Pak, sedang gelisah. Melihat wajah istri, setengah masalahnya hilang. Kepala bea cukai pulang ke rumah, sedang bawa masalah. Lihat istri, setengah masalah hilang, Khadijah tuh. Tambah masalah, silahkan komen sendiri. Lalu kata Nabi, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku. Diajak masuk kamar, diselimuti, lalu dibisikkan di telinga Nabi. Kalau bahasa kitanya gini, Pak, Bu. Suamiku sayang, engkau itu orang baik, selalu menolong orang lain, penopang yang lemah, perawat anak yatim, tidak pernah punya lawan musuh yang akan mengecilkanmu, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Nah, ini yang diingat Nabi kemanapun sampai kepada hatinya. Sehingga ada ungkapan mengatakan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk, hafal tuh. Nah, itulah inna. Masukkan informasi ini dalam hatimu, sehingga engkau tidak ragu dan selalu terbawa dalam jiwamu. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jumlah bilangan bulan, catat ini, kita mulai serius di sini. Saya mohon izin berdiri.
Baik, pelan-pelan ya. Jumlah bilangan bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah. Saya ulangi, jumlah bilangan bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah sejak mencipta langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Ada berapa, Bu? Ibu, Bapak boleh cek di kitab mana yang disucikan. Di kitab suci mana kita menemukan kalimat yang mengandung informasi yang secara langsung mengatakan setahun itu jumlahnya 12 bulan. Al-Quran menyampaikan itu. Dan menariknya, nanti kita urai. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini, aku tata, aku bagi waktunya yang diberikan sebagai inspirasi kepada hambaku untuk memanage waktu 12 bulan ini. 4 bulan diantaranya jadikan sebagai bulan hurum. Nanti kita bahas. Dzalika dinul qayyim. Inilah konsep beragama yang benar. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Khusus untuk 4 bulan ini, jadikan bulan untuk evaluasi, untuk menata diri. Jangan sampai Anda menzolimi diri Anda sendiri sebelum memulai aktivitas berikutnya. Nah, ini konsep dasarnya. Sekarang kita uraikan secara sistematis. Saya akan bahas ini agak pelan-pelan supaya pemahamannya insya Allah mudah untuk dicerna. Saya boleh urutkan dalam bentuk tulisan ya Bu, Pak, supaya mudah untuk dilihat dan nanti bisa direview, ya, dilihat kembali. Ibu maaf yang agak keluar, Ibu kelihatan ini? Kelihatan ya? Masya Allah. Memang beda kalau Jumat tuh, belum ditulis udah kelihatan ya. Ini berkahnya masjid ini imannya kuat sekali tuh. Belum saya tulis udah kelihatan. Ambil dulu Quran surah 9 ayat 36. Kita ambil konsep dasarnya dulu ya, Bu ya, Pak ya. Kita pengajiannya kayak kuliah nih. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Di sini dulu. Sejak Allah mencipta ruang kehidupan di semesta ini, di langit juga di bumi. Jadi di langit ada kehidupan, di bumi ada kehidupan. Sekarang kita di mana? Ya, di Baitus Salam, di Al-Matar ya. Masuk daerah bumi. Nah, sebelum bumi ini dicipta untuk kita tinggali dan berkehidupan di dalamnya, Allah sudah menyampaikan kepada kita tentang konsep kehidupan yang teratur. Kita ambil buminya dulu. Sejak bumi, terkait kita ya, dicipta, bersamaan dengan penciptaan bumi ini, Allah mengiringi konsep penciptaannya di ruang yang telah dicipta, ada ruang di sini, dengan waktu yang mengiringi aktivitas yang dikerjakan di ruang ini. Jadi di sini kalau konsep fisikanya agak lebih keren sedikit, ada konsep penciptaan ruang dan waktu. Di sini ada ruangnya, bumi, di sini ada waktunya. Apa yang Allah desain dalam penciptaan ruang dan waktu ini? Ditetapkan ruang untuk beraktivitasnya, untuk kita, yaitu bumi, ini ada manusia. Beraktivitasnya di mana? Di bumi, ini ruangnya Bu, tempatnya ini. Nah ketika kita masuk ke tempat ini, saat akan menjalani aktivitas, Allah berikan di saat yang sama saat ruang ini diciptakan, waktu yang mengiringi aktivitas kita. Tidak ada orang hidup yang tidak diberikan waktu dalam menjalani aktivitasnya. Ada ruang, ada waktunya. Desainnya apa? Dalam setahun kehidupan di bumi ini, diurutkan jumlahnya ada berapa? 12 bulan. 1 tahun, berapa bulan?
12 bulan. Ini dulu pelan-pelan. Nanti kalau ingin lebih detail kita akan temukan. Setiap bulannya ada berapa pekan. Setiap pekannya ada berapa hari. Setiap harinya ada berapa jam. Setiap jamnya dibagi berapa waktu. Lengkap dalam Quran. Lengkap kita temukan. Misal kita temukan dalam nanti sebulan ada pekan. Pekannya pun langsung dinamakan puncaknya dengan Jumat. Sekarang ini Jumat. Nanti konsep Jumat ketemu Jumat kita akan temukan. Dan kenapa disebut dengan Jumat? Ada penjelasan lagi. Pernah enggak ini yang pria-pria, yang muslim, yang ikhwan, pernah enggak kita berpikir dan bertanya, kenapa setiap masuk Jumat, zuhurnya diganti menjadi Jumat dan ada khutbahnya? Apa artinya Jumat? Kenapa disebut dengan Jumat? Ada makna apa dalam Jumat? Mengapa 2 rakaat dalam zuhur itu diganti dengan khutbah? Itu ada petunjuknya, ada maknanya. Nanti pekan ketemu pekan, ketemu pekan, ketemu pekan, tengah-tengahnya nanti 14 hari, 13, 14, 15, ada tengah-tengah. Disebut dengan Ayyamul Bid, ada petunjuk lagi. Nanti ketemu bulan dalam 30 hari, akumulasi bulan dalam 12 bertemu dengan tahun. Jadi kalau kita uraikan dari 12 bulan, setiap bulan ketemu akumulasi nanti pekan, ada 4. Setiap pekan ada hari, nanti ada 7. Setiap 7 ada harinya 1 hari, ada 24 jam, dibagi ke dalam 5 bagian. 5 bagian inilah yang akan kita temukan dalam waktu-waktu sholat. Dan namanya itu luar biasa. Waktu pertama apa? Sholat. Subuh. Punya 2 nama. Satu subuh, yang kedua fajar. Pernah nggak bertanya, apa artinya subuh? Apa artinya fajar? Setelah itu apa? Zuhur. Apa artinya zuhur? Bukan sholat siang Pak, siang itu nahar. Waktunya nahar, sholatnya kenapa namanya zuhur? Setelah zuhur apa? Asar itu bukan sore, sore itu bahasa Arab masa. Masa al-khair. Kenapa waktunya sore, sholatnya namanya asar? Setelah itu apa? Maghrib. Setelah maghrib apa? Isya. Kenapa waktunya disebut lail? Kan malam. Tapi sholatnya bukan sholat lail, sholatnya sholat isya. Lail itu malam Bu. Ya, lail, layali, layla, lili, lala itu artinya malam. Ibu leli, ibu malam-malam tuh. Ya. Nah, tapi sholatnya namanya isya. Nah di situ kita akan temukan rahasianya. Cuma karena judul kita sekarang masih tahun, menyambut tahun baru, kita batasi di sini dulu nih. Nanti kalau kita ada kajian lanjutan, kita baru terangkan ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. 7 hari ini, jadi begitu selesai dalam sehari, kita bawa sepekan jadi 7 hari, dan dahsyatnya nama kita sebagai manusia di dalam Al-Quran ditampilkan dengan 5 nama. Ada 5 waktu sholat, dibagi ke dalam 5 waktu, nama manusianya 5, dalam 5 itu ditemukan kata Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, dan 7 ini dibawa untuk menjalani pedoman hidup kita 7 hari dalam sepekan. Dievaluasi kemudian di hari Jumat pekanan, dikembangkan dalam bulanan, dibawa ke dalam manajemen tahunan. Nah sekarang kita fokus kepada yang ini dulu, dengan ayat yang ini, seperti apa kita dibimbing menghadapi tahun dalam pedoman Al-Quran dan hadis. Jelas sampai di sini dulu? Ya, ini kita belum mulai ya, ini masih pengantar ini. Ya, masih mukaddimah ya. Saya serius ya. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Sekarang kita fokus. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini, cobalah Anda bagi untuk beraktivitas. Maka masuk pada kategori manajemen waktu. Manage ini, atur. Bawa dalam konteks manajerial di Halim. Apa perencanaan setahun ke depan? Tahun 2027 itu apa yang akan dikerjakan? Dibagi. Quran kasih contoh, bisa dibagi 3 bagian per catur bulan. 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Dulu kami belajar waktu di SD itu ada rapot. Ya kan?
Per catur bulan ada evaluasi kan? Nah itu konsep kehidupan Pak. Bu, Allah ajarkan setiap kita ingin menata kegiatan, menata aktivitas, maka pelan-pelan, perhatikan baik-baik, aktivitas yang baik itu yang cenderung mengantarkan pada kesuksesan adalah aktivitas yang tertata dengan teratur. Yang termanage dengan baik. Dimanapun kita bekerja di ruang bumi ini, Anda bekerja di Bandara Halim, Anda bekerja di Jakarta di perusahaan A, Anda berdagang, ibu merawat di kehidupan rumah tangga, ada yang mengajar di sekolah, ada yang kuliah, maka apapun aktivitasnya sepanjang dijalani di bumi, atur kata Allah supaya aktivitas itu tertata dengan baik, terarah dengan baik, diantaranya aturlah waktu yang Allah berikan pada kita untuk menjalani aktivitas itu dalam kehidupan di muka bumi. Aturan besarnya yang 1 tahun Allah bantu kita ambil 4 bulan sebagai waktu evaluasi. Pelan-pelan. Ini contoh yang Allah berikan pada kita. Ambil 4 bulan sebagai waktu evaluasi. Jadi kalau 12 bulan diambil 4, sisa berapa? 4. Nah yang paling menarik nanti kita akan temukan dalam peristiwa rapat para sahabat sepeninggal Nabi. Diambil konsep ini di konsep kehidupan yang tertata setahun, diberikan nama di dalamnya. Secara singkat, 12 bulan ini dibagi ke dalam 3 aktivitas besar utama. 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. Yang 4 bulan pertama ini langsung diberikan oleh Allah sebagai bimbingan dasar bagi kita semua. 1, 4 bulan evaluasi. Sebelumnya ada 4 bulan untuk menjalani aktivitas. Sebelumnya ada 4 bulan persiapan. Pelatihan, training bahasa kitanya. Pembelajaran. Khususnya bagi yang kita semua muslim yang beriman, ini langsung manajemennya dari Quran. Jadi kalau ingin sukses, apapun pekerjaan kita, bagi 3 konsepnya. Jangan mengerjakan apapun sebelum kita pahami apa yang ingin kita kerjakan. Pelajari dulu, berlatih dulu, tata dulu, sehingga apa yang kita kerjakan itu basicnya sudah diisi dengan pengetahuan yang kokoh. Nanti diturunkan dalilnya di Quran surah ke-17 di ayat ke-36. Pelan-pelan ya, saya langsung masuk ke tema. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah Anda menjalani aktivitas apapun atau mengikuti aktivitas yang diminta oleh orang lain tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Innas sam'a, sungguh semua sumber pengetahuan itu pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan kedalaman pengetahuan kita itu, semua sumber informasi ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Satu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi yang menyatakan jangan lakukan aktivitas apapun tanpa basic pengetahuan yang jelas kecuali Quran. Jadi semua pekerjaan di Islam itu basicnya mesti ada ilmunya, Pak. Bu. Apa pekerjaan bahasa Arabnya? 1 juta? Enggak, ini serius. Waktu habis karena mau Jumatan. Semua pekerjaan itu bahasa Arabnya namanya amal. Apa namanya? Amal. Nih, ain, mim, lam. Amal. Amila ya'malu. Amal. Misal, di mana Pak Ali bertugas bekerja? Ana a'mal mudiran fi matar Halim Perdana Kusuma.
Saya bekerja, beraktivitas sebagai GM misalnya di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. A'mal. Aina Ustadz Adi ta'mal? Ana a'mal ustadzan fi jamiat misalnya Universitas Pendidikan Indonesia. Ustadz Adi kerja di mana? Oh, saya beraktivitas sebagai dosen mengajar di kampus X misalnya. Ibu, madza ta'mal? Apa yang ibu kerjakan? Jadi semua pekerjaan kita itu tangan bekerja, kaki melangkah, mata melihat, semuanya disebut apa? Amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, semua pekerjaan ini basicnya dalam Islam itu harus diawali dengan ilmu ain, lam, mim. Coba perhatikan hurufnya. Ini bukan ilmu otak-atik ya, karena kami spesialisasinya juga di kajian bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab. Coba lihat hurufnya. Amal ada berapa? 3. Ain 1, mim 2, lam. Ilmu ada berapa? 3. Ain 1, lam 2, mim 3. Jumlah hurufnya sama tidak? Hurufnya sama tidak? Sama. Yang beda apa? Susunannya. Ini ain, ini ain. Ini mim, ini lam, ini mim. Jadi ketika kita akan beramal, ain, min, lam, Allah dahulukan ilmu dulu, ain, lam, mim. Saking eratnya antara ilmu dengan amal, itu disatukan bentuk hurufnya, jumlah hurufnya, hanya dalam tampilan yang berbeda. Seakan-akan ingin mengatakan tidak pernah ada amal yang berhasil, kecuali dengan ilmu yang kuat yang menopangnya. Makanya semua manusia itu sebetulnya makhluk berilmu. Apalagi jadi muslim. Tidak ada orang masuk Islam kecuali jadi pintar, Bu. Ibu bapak boleh cek, siapapun sahabat Nabi yang tertinggal, itu saat masuk Islam semua jadi pintar. Silahkan keluarkan profilnya. Cari biografinya. Karena kenapa? Saat Quran turun, semua pekerjaan yang dilakukan oleh sahabat, ada yang di birokrasi, ada yang di perdagangan, ada yang di militer. Itu sebelum pekerjaannya dilakukan, ilmunya dulu dipelajari. Sehingga semua sukses. Yang dagang, sukses. Gak pernah ada orang Islam, Nabi ajarkan ilmunya, dagang, kembali modal tuh gak ada. Yang ada kembali untung. Tidak ada karir apapun, baik di dunia militer. Khalid bin Walid belajar dari Nabi, gak pernah kalah selama tugasnya. Utsman bin Affan, Abu Hurairah sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam ingatannya terbatas. Saat masuk Islam mau lupa susah. Kan ingatan normalnya dibagi 4. Cepat ingat, lambat lupa. 1. 2, cepat ingat, cepat lupa. 3, lambat ingat, lambat lupa. 4, ini musibah. Lambat ingat, cepat lupa. Disampaikan 2 jam baru ingat, setelah itu lupa. Nah, ketika para sahabat belajar dari Nabi, kurikulumnya diwariskan, sebelum mereka belajar, ada ilmu bagaimana cara belajar yang benar. Itu melahirkan tipikal orang nomor 5, cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat Pak, mau lupa itu sulit. Bu, biasanya kan utang tuh, yang begitu. Ya? Ini ilmu, jadi bukan mau ingat, mau lupa itu susah. Abu Hurairah itu sowan ke Nabi, pengen menghafal. Nabi ajarkan dulu, buka sorbanmu, baca ini. Didoakan oleh Nabi, dipakai sorbannya, begitu digunakan tidak pernah lupa selama hidupnya. Lalu ilmu ini diwariskan pada generasi setelahnya, diserap oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sulit lupa. Padahal ibunya single parent merawatnya. Nah, tapi dasarnya apa? Basicnya adalah jangan pernah kerjakan apapun kecuali dengan dasar pengetahuan yang jelas. Ini poinnya dulu, 1. 1, kita dapatkan ilmunya. Pengetahuannya. Bagi. Ini teman-teman di Bandara Halim ada program yang akan dilakukan untuk tahun depan misalnya. Begini. Pertanyaan dasarnya, basic research-nya apa? Sudah ada risetnya atau belum? Yang akan melakukannya study training atau belum? Bagaimana pelatihannya? Bagaimana ujinya? Apa alat ujinya?
itu dibagi oleh Quran. Termasuk teman-teman yang akan masuk kuliah di kampus. Apa yang mau dicapai? Jadi ahli apa? Sudah riset kampusnya belum? Ya, sampai detilnya. Berapa dari jarak rumah ke kampusnya? Berapa waktu yang akan ditempuh? Ya, dari kuliah itu akan berapa lama? SKS-nya berapa? Saya masuk kampus mengamalkan isi Quran, sebelum masuk saya pelajari dulu isinya. Saya waktu mau ke Tripoli, itu sampai tanya, di sana itu jarak dari masjid ke apartemen, ke asrama, itu berapa meter? Dari situ ke perpustakaan berapa meter? Perpustakaannya ada berapa ruangan? Kitab ini ada di mana saja? Dosennya siapa saja? Mata kuliahnya apa? Belajarnya akan berapa lama? Jadi begitu sampai ke tujuan, kita sudah mengerti apa yang akan harus dilakukan. Nah, ini basic yang diajarkan dalam Al-Quran. Jangan pernah kerjakan apapun kecuali dengan dasar pengetahuan yang kokoh. Jelas? Satu. Nah, sekarang kita bawa ke dalam diri kita dulu, jangan tinggi-tinggi. Karena semua yang akan kita kerjakan harus ada ilmunya. Pekerjaan itu pertama kembali pada tubuh kita. Ini materinya agak dalam, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan ringan. Mata bekerja tidak? Apa pekerjaan mata? Melihat. Telinga bekerja tidak? Apa pekerjaan telinga? Demikian sampai ke ujung kaki. Berarti sepanjang mata beramal, telinga beramal, sampai kaki beramal, itu pun pasti konsepnya ada ilmunya. Karena tidak ada ilmu yang tidak dibuktikan lewat amal. Sebagaimana tidak ada amal yang tidak melekat ilmu di dalamnya. Bila tidak belajar ilmu tentang memandang, maka berpotensi salah melihat. Kalau melihatnya salah, sementara melihat ini adalah alat untuk merekam di dalam akal kita, ditembuskan pada jiwa kita. Kalau yang dilihat salah, otomatis yang dipikirkan pun akan salah. Ini teman-teman kalau keluar dari masjid ini, salah lihat sendal, itu pikirannya akan salah. Kalau pikirannya sudah salah, hatinya pun pasti salah. Jelas? Makanya kenapa nanti dalam Islam kita akan temukan ilmu untuk membantu mata, bagaimana caranya memandang. Ini mulut, kalau kita nggak belajar ilmu tentang berbicara, bisa salah ucap, Bu. Salah ucap, bisa salah yang kita dapatkan. Resikonya bisa besar. Betapa banyak orang kehilangan jabatan karena salah ucap. Kan? Betapa banyak orang berselisih karena salah bicara, kan? Ya? Itu kalau pengumuman salah disampaikan salah jam, diumumkan aja. Keberangkatan harusnya jam 5, disampaikan jam 6 misalnya. Penumpang karena dengar jam 6, santai dulu, tiba-tiba berangkatnya ketinggalan pesawat, bisa ribut. Kalau ada delay, salah mengucapkan, salah menginformasikan, salah menyampaikan informasinya, tidak disampaikan dengan baik, maka potensi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tuh, maka bicara pun itu ada ilmunya. Dan menariknya, di dalam Quran dan dijelaskan dalam hadis, itu diatur dan dijelaskan dengan sempurna, bagaimana Allah mengajarkan kita fungsi tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki menggunakan ilmunya. Dan dahsyatnya ilmu itu dibuka dengan kata iman sebagai pertaruhan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah mengatakan begini, "Hei, yang ngajarkan aku ya, Tuhan yang menciptakanmu. Pertaruhkan keimananmu dengan menggunakan ilmuku yang engkau bawa untuk bersikap dalam kehidupan." Pertanyaan dasarnya, ketika menyambut tahun baru 1448 Hijrah ini, bagaimana Quran mengajarkan kita untuk menata tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan menggunakan ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Kita ambil contoh. 1. Ibu dari mata dulu ya. Kita belajar ilmu mata hari ini. 1. Apa fungsi mata tadi? Bukan. Jangan maksa. Ya. Kita lihat dulu Qurannya. Bagaimana Quran mengajarkan kita melihat dengan benar. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Qul, katakan ya Muhammad SAW,
lil mu'minina, bagi pria-pria yang masih merasa punya iman. Tuh, tadi saya katakan. Imannya dulu, baru ilmunya. Di kita begitu Pak, Bu. Indahnya Islam tuh begitu. Imannya dulu, baru apanya? Ilmunya. Jadi seakan-akan begini, kalau ada kata iman mengawali informasi, itu menunjukkan, maaf, iman kita dipertaruhkan berdasarkan amalan yang kita kerjakan. Contoh, kata sholat dibuka dengan kata iman. Pertama kali disebutkan dalam Quran. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Kenapa sholat dibuka dengan iman? Ingin memberikan kesan, iman kita dipertaruhkan dalam menunaikan sholat. Kalau semangat sholatnya, benar sholatnya, ini menunjukkan imannya kuat dan benar. Tapi kalau malas sholatnya, ditinggal-tinggal sholatnya, ini menunjukkan imannya sedang bermasalah. Jelas? Dengan kaidah yang sama, kalau ada ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman, artinya dalam mengamalkan ayat itu iman kita pun dipertaruhkan. Kalau benar mengamalkannya, benar imannya. Kalau salah mengamalkannya, salah imannya. Bicara tentang mata, ilmunya pun dibuka dengan iman. Kullil mu'minina. Katakan Muhammad pada pria-pria yang merasa beriman padaku. Yaghuddu min absarihim. Maka buktikan keberimanan itu, pancarkan cahaya iman itu, membawa ilmu pada mata untuk menatap. Apa ilmu itu? Namanya ilmu ghaddul basar. Apa namanya? Ya, balik ke sini konsepnya. Ilmu diawali dengan apa? Iman. Iman dulu baru yakin dulu sama Allah yang mengajarkan baru dipraktekkan. Kalau ini nggak dipraktekkan dengan baik, artinya imannya bermasalah. Tapi kalau iman dan ilmu kita gunakan untuk beraktivitas, itu janji Allah langsung dikatakan akan diangkat derajatnya, diberikan kesuksesan melebihi batas-batas standar biasa. Nih, fungsi mata, tadi Ibu katakan, untuk melihat. Ini fungsi standar namanya. Jangankan manusia, hewan pun melihat. Ayam melihat tidak, Bu? Walaupun agak rabun. Kambing melihat tidak? Elang melihat tidak? Lebih tajam. Mata elang dibandingkan dengan kita lebih tajam elang. Dihisab tidak? Tidak ya? Kita dihisab tidak? Baik, perhatikan. Kalau hanya bicara fungsi melihat, jangankan manusia, hewan pun melihat. Nah sekarang kalau kita ingin naikkan di atas standar, bagaimana cara melihat memandang kita? Gunakan fungsi iman dan ilmu sekaligus. Kullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman, gunakan imanmu untuk memandu matamu memandang. Dengan apa caranya ya Allah? Yaghuddu min absarihim, ilmunya disebut dengan ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Singkatnya, memandang kepada yang baik menurut imannya, ketika yang dipandang itu tak baik, segera palingkan dari pandanganmu. Jadi ternyata di dalam Quran itu, ada satu ilmu yang kalau kita praktekkan, mata kita pasti selama hidup akan memandang yang baik saja. Kalau yang dipandang yang baik-baik, nanti Allah akan naikkan keberkahannya di atas yang standar. Nih, standar. Kalau standar itu hanya melihat, Pak. Ini lihat seperti ini, melihat. Normal. Ngelihat keluar, normal. Tapi ketika pandangan kita diisi dengan iman dan ilmu sekaligus, maka Allah naikkan keberkahannya di atas standar yang biasa. Ditemukan di mana dalilnya? Quran, di surah ke-58, di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setiap ada yang beramal menggunakan iman dan ilmunya, Allah naikkan derajatnya beberapa derajat. Dinaikkan keberkahannya, dinaikkan kualitasnya. Enggak cukup dengan amin, kita praktekkan dulu ya. 1, dunianya selama hidup di bumi. 2, akhiratnya.
ilmunya untuk menambah keberkahan dunianya, imannya memberikan tambahan bekal akhiratnya. Contoh, saya gunakan konsep iman dalam memandang. Begitu saya memandang, melakukan pandangan karena Allah, maka setiap apa yang saya lihat berubah, amalnya itu memiliki sifat baru. Namanya sholih. Apa namanya? Ini rumusnya Pak. Setiap amal diawali dengan iman, maka sifat iman ini merubah nama amal ini punya tambahan baru dengan sifat soleh. Iman plus amal, amalnya berubah menjadi soleh. Jelas? Baik, saya melihatnya amal. Melihatnya pakai iman, iman plus amal, maka pandangan saya menjadi amal soleh. Setiap ada iman, ketemu dengan amal, maka amalnya jadi apa? Soleh. Contohnya Quran surah ke-103. Wal asr, innal insana lafi illal ladzina amanu. Iman dulu, wa amilus solihat. Maka dengan iman, amal itu menjadi apa? Soleh. Nah ketika amal itu menjadi soleh, maka dia punya nilai di hadapan Allah. Nilainya disebut hasanah namanya. Apa namanya Bu? Iman plus amal, maka menjadikan sifat soleh. Ketika pekerjaan jadi soleh, dia punya nilai namanya apa? Hasanah. Nah, hasanah ini punya dua sifat. Awas, jangan ragu ya, karena dibukanya dengan inna tadi, jangan pernah ragu. Satu sifat dunia, dua sifat akhirat. Sifat dunia disebut berkah namanya, barokah. Mata yang berkah, telinga yang berkah, lisan yang berkah, baju yang berkah, mobil yang berkah, rumah yang berkah. Pernah dengar itu? Baik. Akhiratnya disebut ajrun. Jamaknya ujur. Kita singkat dengan pahala. Ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau Jumat malam baca Yasin, siang baca Al-Kahf. Di surat Al-Kahfi itu, Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi anzala alaikal kitaba wa lam yaj'al lahu qayyima. Terus ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Ajran ketemu hasana. Lihat baik-baik. Sekarang kita praktekkan. Bawa ke mata. Mata melihat pakai iman. Ilmunya ghadul basar. Setiap yang kata imannya lihat, dia pandang. Yang kata imannya jangan lihat, dia langsung palingkan, dia buang. Maka seketika Allah tambah keberkahan pada mata ini. Mata ini Allah akan jaga selama hidupnya, akan selalu melihat yang baik-baik saja. Nah kalau matanya sudah terjaga dari yang tidak baik, otomatis apa? Semua yang masuk ke dalam jiwanya melalui mata itu akan baik Pak. Karena Bapak terbiasa memandang yang baik. Bapak punya istri, yang baik itu istri Bapak, bukan istri orang. Kalau yang biasa dilihat istri Bapak, maka Bapak tidak akan pernah peka dan sensitif melihat istri orang. Walaupun hanya dalam status di media sosial. Ibu juga begitu. Kalau ibu yang tahu yang halal yang baik itu adalah suami ibu, maka ibu gak akan sibuk memikirkan suami orang. Saya ini suami orang Bu, bukan suami ibu. Jadi ibu harus lebih gembira menyambut suami ibu dibandingkan suami orang. Ustadz datang, wah Masya Allah rekam. Suami sendiri pulang gak pernah direkam. Coba. Betul gak? Oh, Masya Allah Ustadz. Coba pulang ke rumah, ayah Masya Allah. Oh ayo ngaku. Ya kan sederhana. Ya. Bawa ke pekerjaan. Kalau mata ini dijaga, dihilangkan dari yang haram-haram yang gak boleh dilihat, maka yang masuk ke sini bersih. Godaan-godaan yang tidak baik hilang dengan sendirinya. Itu yang dimaksud barakah. Ziyadatul khair wastimraruhu.
bertambah kebaikan-kebaikannya, dan dijaga oleh Allah konsisten sampai dia meninggal pulang. Saya ambil contoh, di antara sahabat yang matanya Allah berkahi selama hidupnya, sampai mendapat gelar khusus yang melekat pada beliau. Ibu kenal Ali bin Abi Thalib? Kenal di mana? Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu punya gelar khusus selain radhiyallahu ta'ala anhu. Gelarnya karramahullahu wajhah. Allah telah memuliakan wajahnya, pandangannya selama hidupnya sampai wafat. Kenapa? Maaf. Jangankan di luar tubuhnya. Pada aurat utama tubuhnya pun selama hidup tidak pernah melihatnya. Gitu. Saking dijaganya oleh Allah pandangannya sehingga terjaga selalu memandang yang baik-baik. Masya Allah. Itu baru mata. Coba bayangkan, sumber informasi pertama setiap ngelihat yang baik, senang. Yang tidak baik, palingkan. Jadi kalau selama ini maaf, Quran baik tidak? Masjid baik tidak? Orang sholat baik tidak? Baik. Kalau kurang suka melihat masjid, berarti ada pandangan yang selalu digunakan pada yang tidak baik. Sehingga pandangannya nggak berkah. Kalau kurang tertarik melihat Quran, mushaf untuk melihat saja, sudah merasa nggak nyaman, maka boleh jadi mata ini sering digunakan pada yang tidak baik. Mata hanya akan menjadi soleh ketika dia terhindar dari yang salah. Nah, ini dasarnya. Jadi ketika Anda mengatakan, saya ingin menyambut tahun baru dalam Islam dengan iman dan ilmu, maka praktekkan bahwa iman dan ilmu itu sebagai fondasi tubuh kita untuk beraktivitas, menyambut aktivitas di tahun baru ini. Bagaimana caranya memandang menggunakan iman dan ilmu. Kalau itu kemudian kita pakai, saya sekarang mau lihat di pengajian, bismillah saya niatkan mandang karena Allah. Maka secara otomatis Allah perintahkan pada malaikat, catat si fulan memandang karenaku dengan iman dan ilmunya, berikan hasanah untuk akhiratnya. Diberikan 10 poin kebaikan di sini. Itu yang kita sebut pahala, Pak. Kegiatannya selesai. Pengajiannya tuntas, pakaiannya hilang, meninggal nggak akan dibawa ini, Pak. Tapi apa yang kita pandang, itu poin yang dituliskan, itu yang kita bawa pulang. Itu yang kita sebut dengan pahala. Di mana ditemukannya? Quran surah ke-6. Di ayat berapa? 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan, mendatangkan perbuatan bernilai hasanah, matanya hasanah, dituliskan langsung 10 poin. Di hadis Muslim, sebagai contoh, 10 itu jangan begini menghitungnya. 1, 2, 3, bukan begitu caranya. Orang yang datang ke masjid baru datang berniat ibadah, baru datang belum mengerjakan, dia dapat 25 poin. Jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sampai yang terakhir itu 500 tahun. Tuh. Makanya kalau memandangnya pakai iman otomatis cahaya imannya langsung muncul naik ke mata. Begitu melihat sesuatu yang tak pantas palingkan, itu langsung jadi hasanah. Jelas? Oke. Dari mata turun ke langsung ke hati aja. Ke lisan dulu, ke mulut. Aduh, ibu langsung ke hati aja. Dari mata turun ke lisan. Coba lihat fungsi lisan di dalam Quran. Semua dibuka pakai iman dulu. Sehingga langsung Nabi komen begini. Ya, ini kalau Nabi komennya baik, kita cuma punya 2 tugas. Like and subscribe, selesai. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, matanya turun ke mulut, mulutnya jaga dengan iman dan ilmunya, katakan yang baik saja, tak mampu diam. Ini Masya Allah. Diminta berlatih menjalani tahun baru dengan iman dan ilmu. Iman dan ilmu masuk ke mulutnya, buka tahun ini bicara yang baik-baik. Tak mampu bicara, diam. Ini gak mudah, Bu. Pak. Siapa anaknya Sayyidina Ali? Yang kembar? Kakaknya siapa? Al-Hasan. Adiknya? Al-Husain. Al-Hasan itu mewarisi akhlaknya Nabi SAW. Jadi kalau ingin lihat bagaimana akhlaknya Nabi, lihat biografinya Sayyidina Hasan.
Al-Husain mewarisi ketampanan dan fisiknya Nabi. Kalau ingin lihat kuatnya, keberaniannya, perjuangannya, lihat Sayyidina Al-Husain. Al-Hasan itu saking istimewanya akhlaknya. Setelah terjadi fitnah kubra, situasi yang rumit secara politik dan sebagainya, fitnah di mana-mana, celaan, cercaan dan sebagainya. Beliau pernah jalan dengan anaknya, tiba-tiba di perjalanan ada riwayat mengatakan, maaf Bu ya Pak, itu ada yang mencela habis. Cucu Nabi dicela habis. Beliau diam. Fantalaqa, ketika orang ini meninggalkan Sayyidina Hasan, anaknya nanya, perhatikan pertanyaannya. Ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa papa enggak klarifikasi, enggak balas? Hanya sekedar mengatakan begini, saya tidak seperti yang Anda katakan itu. Apa jawab ayahnya? Kata Sayyidina Hasan, wala adri kaifa arud. Papa tuh enggak tahu cara balasnya gimana. Karena beliau berpikir begini, kalau saya klarifikasi pun saya khawatir, saya berpikir yang tidak baik tentang dia. Saking gak menemukan kosakata yang tidak baik untuk diungkapkan, saking baiknya. Gak ketemu Pak. Kan kalau ada orang bilang begini misalnya, mencela, kamu tuh begini, terus kita klarifikasi. Saya tidak seperti yang Anda duga, berarti kan kita menduga dia tidak baik kan? Ya kan? Nah itu nyari kalimat klarifikasi pun gak bisa, karena takut dengan itu berprasangka buruk pada dia. Saking baiknya akhlaknya. Masya Allah. Tidak mudah Pak, Bu. Maka kalau lisannya sudah seperti itu, Allah angkat derajatnya. Dari mata turun ke lisannya. Matanya baik, lisannya baik, derajatnya meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang gak punya jabatan, tapi kata-katanya meneduhkan. Diapresiasi, di dunia diapresiasi. Itu lihat tuh, kata-katanya teduh, baik, tenang, nyaman. Digabungkan mata dengan lisan, praktek, pulang dari sini, habis Jumatan keluar. Tiba-tiba lihat misalnya ada iklan, auratnya terbuka. Imannya kemudian mengatakan, jangan lihat kata imannya, itu gak boleh. Melanggar kehormatan, ghaddul basar, ilmu pakai palingkan. Lisan langsung istighfar, astagfirullah. Dapat 2 poin. Amalan lisan, amalan mata. Tapi gak boleh terlambat. Lisannya istighfar, matanya gak berpaling, astagfirullah. Salah ini pasang. Latihan. Nah tugas kita menjalani hidup sebagai pribadi, di situ dulu Pak. Nanti dari lisan turun sampai ke ujung kaki. Idealnya ini yang dimaksud tasbih harian. Tasbih harian itu begitu. Idealnya demikian. Nah bagaimana cara melatih kita supaya otomatis semua bagian tubuh kita itu bersikap baik. Karena ilmu dan amal, ilmu dan iman dipakai menjalani aktivitas setiap berganti tahun, hari dan bulan. Maka Allah turunkan cara yang mudah dan lebar. Dalam bahasa Arab cara dan mudah dan lebar disebut syariat namanya. Apa namanya? Di syariat itu jalan artinya, dari kata syara. Jalannya bagaimana? Caranya bagaimana? Turun satu. Diturunkan, nih caranya. Lewat satu ibadah yang kalau dikerjakan semua bagian tubuh ujung kepala sampai ujung kaki otomatis langsung jadi baik. Nama amalannya sholat. Apa namanya? Sholat. Maka ketika diturunkan perintah sholat langsung dijelaskan fungsinya. Quran surah 29 di ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu kalau benar dikerjakannya, maka semua isi dalam sholat itu akan langsung menaikkan iman dan iman itu membantu mengalir ke seluruh tubuh kita, membantu tubuh kita tercegah dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau maaf ya, ada seseorang berbuat dan bertindak buruk, sumbernya cuma 2. Satu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok yang kotor, itu fahsya namanya. Mungkar, semua keburukan yang sumbernya nafsu perut dan akal. Diingkari langsung oleh hati. Menipu, merampok, menghilangkan nyawa, korupsi dan turunannya, itu mungkar. Jadi kalau sholatnya benar dikerjakan, dilatihlah dalam gerakan dan bacaan sholat, supaya tubuh ini terbiasa berbuat baik. Ya. Kita barangkali 10 menit lagi ya, karena persiapan Jumat.
ya untuk kondisikan saf ya. Sepakat ya Bu ya? Nah, saya dalami dulu di satu contoh ini. Jadi kita langsung belajar praktek. Saya tidak ingin yang muluk-muluk membahas ini jauh-jauh panjang-panjang tapi nggak bisa diamalkan. Sekarang teorinya ini, prakteknya ini, menyambut tahun barunya seperti ini, prakteknya bagaimana? Yuk sekarang kita lihat ya. Saya terangkan 5 menit terakhir saya bawa ke dalam konsep yang lebih umum. Salat itu semua gerakan dan bacaannya bukan sekedar gerakan dan bacaan formalitas. Tapi semuanya ada maknanya. Ada artinya. Contoh. Ini saya cepat sekali. Kita berdiri sama, laki-laki perempuan. Berdiri ini tegak, kakinya kalau mau ideal sejajar dengan bahu. Tidak terlampau begini, lebar, tidak terlampau rapat begini. Sejajar dengan bahu. Menghadap kiblat, angkat tangan sejajar dengan bahu di sini, hadwa mankibaihi. Atau sejajar dengan daun telinga di sini, Ibnu Majah, hadisnya. Diucapkan Allahu Akbar, kemudian telapak yang kanan menutup punggung yang kiri begini. Atau menggenggam seperti ini. Atau di sini. Sampai sini. Tidak sampai sini. Sampai sini. Jelas? Begini, begini, atau begini. Disimpan kemudian di dada. Dadanya sodrun. Sodrun tuh ma bainan nahri wal batni. Jadi sini. Ada rongga kosong di sini. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi seperti ini. Di sini. Bisa begini, bisa begini. Ada riwayat mengatakan di perut begini tapi agak lemah. Yang di sini ini sangat lemah. Ya, jadi yang agak tengah-tengah yang lebih agak kuat dibanding riwayat-riwayat yang ada itu di sini, sodr. Sodr itu di sini. Jadi antara dada bagian atas nahar ini dengan batnun perut di sini, rongga kosong. Nah ini baru takbir begini sampai di sini itu ada artinya Pak, Bu. Saya percepat. Nanti kitabnya banyak. Ya ada asrarus shalah, nadharat fi ma'ani shalah dan seterusnya. Contoh, berdiri tegak begini, apa artinya? Saya agak cepat, mohon izin, mohon maaf. Dalam menjalani kehidupan, jadi apapun Anda, aktivitas apapun yang dikerjakan, sepanjang masih menegakkan diri kita, mampu kita berdiri, jangan pernah gantungkan kehidupan kita pada orang lain. Tawakal pada Allah, tapi tegakkan diri Anda dengan semua kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan punya mental peminta, jangan punya mental pengemis, tapi tegakkan diri kita dan jalani kehidupan dengan kokoh. Jelas? Baik. Nanti ini ada lanjutannya, ada teorinya, ada prakteknya, ada hikmahnya, ada kisahnya. Nah kisah tentang berdiri ini nanti dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Diajarkan oleh Nabi sampai beliau menjadi pedagang yang sangat sukses. Cuma kalau saya jelaskan ini nanti terlalu panjang berlebihan, tidak sampai saya nanti ke sedekap. Ya. Saya jelaskan dulu cepat. Kemudian mengangkat tangan begini. Sejajar dengan bahu atau bisa sampai di sini. Tapi fungsinya apa? Mengangkat tangan seperti ini maksudnya ketika Anda hendak sholat, tersambung khusyuk dengan Allah, maka pasrahkan dirimu, buang urusan dunia ke belakang. Jadikan hanya Allah yang besar, yang agung saja. Yang lain semua kecil, buang semua. Kenapa ada orang sulit khusyuk dalam sholat? Karena ketika mau sholat, dunianya masih di bawah. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar. Tapi dalam hatinya dunia masih di bawah. Cicilan kredit akbar. Motor hu akbar. Mobil hu akbar. Masakan hu akbar. Pakaian jemuran belum diangkat hu akbar. Ya, itu yang menjadikan begitu takbir karena nggak dibuang dunianya, itu masih melekat dalam benaknya. Setan tinggal numpangin. Ada setan khusus dari 9 jenis setan yang bertugas menggoda manusia. 1 setan bertugas menggoda orang sholat, namanya khanzab. Ya, di Abu Daud dikatakan, kata Nabi, kalau adzan berkumandang dia lari, setelah adzan selesai dia balik, iqamat dia lari, setelah qomat dia balik, begitu orang bertakbir baru dia goda. Nanti cek saat Jumat ya. Itu sebelum Jumatan, sebelum takbir, itu kita bisa fokus. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar, yang tidak ingin Anda ingat bisa ingat.
Di ceramah saya yang sekarang ini, nanti akan muncul saat takbir nih. Ya, ada setan namanya Khanzab goda Anda. Itu setan itu. Begitu muncul itu. Ya, ingat itu. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Udah nggak usah, iya saya tahu pelakunya itu, udah. Pokoknya hadisnya begitu. Nah, kuncinya bagaimana? Buang urusan dunia ke belakang. Lalu ini, telapak tangan kanan, punggung yang kiri, simpan di sini. Ini ada kisahnya. Awalnya begini Pak. Makanya di mazhab Maliki, riwayat-riwayat Imam Malik, itu sholatnya begini. Allahu Akbar. Ini menunjukkan hadis awal, namanya irsal. Tapi ada kejadian yang menjadikan Nabi setelah itu mencontohkan sedekap. Dengan turunnya Quran surat 11 di ayat 114. Kejadiannya cepat. Sebelum sholat dimulai, datang seorang sahabat mengaku berbuat salah, minta dihukum pada Nabi. Ya Nabi, saya barusan salah. Saya takut kalau saya meninggal dihukumnya di akhirat. Mumpung masih di dunia, ya Nabi hukum saya. Untuk membebaskan nanti potensi hukuman akhirat. Makanya yang pedang-pedang jabatan ini mesti hati-hati. Termasuk kita juga yang tidak menjabat. Kalau ada masalah, selesaikan di dunia. Di akhirat lebih rumit. Sekaligus ini pun memberi kepastian. Bahwa jangan sampai menyimpulkan kalau nggak dihukum di dunia, bebas, masih ada akhirat. Itulah kenapa ada akhirat, untuk memberikan keadilan yang sempurna, supaya orang yang merasa punya kuasa dengan harta, ilmu, dan kedudukannya di dunia, tidak menyimpulkan dia bebas dari nilai-nilai keadilan. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba, Nabi katakan, udah sholat dulu. Saat sholat itulah turun Quran surat 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Selesai sholat, tiba-tiba orang itu menuntut Nabi. Ya Rasulullah, tadi kan setelah sholat saya mau dihukum, saya minta hukuman. Kata Nabi, kamu telah dibebaskan oleh Allah dengan turunnya ayat tadi. Dengan sholat itu menggugurkan otomatis dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Maka turun hadis, as-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila jumu'ati, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna, ma lam takunil kabair. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, pekanan, Ramadan ke Ramadan sampai dengan tahunan, otomatis menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar. Jadi salat nih, subuh nanti zuhur salat, itu antara subuh ke zuhur, dosa-dosa kecilnya gugur seketika. Sepanjang bukan dosa besar, atau yang diniatkan sengaja berdosa. Makanya para pejabat, para pimpinan kalau ngasih sambutan, saya koreksi sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jika ditemukan kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Pertanyaan saya, kenapa Anda sengaja bikin salah? Udah cukup aja maafkan bila pasti ditemukan kesalahan. Gak usah ditambah baik yang disengaja. Pertanyaannya kenapa sengaja bikin salah? Itu niat namanya. Jelas? Oke, balik tuh. Setelah itu apa yang terjadi? Maka ditunjukkanlah seperti ini. Turunlah bacaan doa iftitah atau istiftah. Kenapa ada iftitah? Kenapa ada istiftah? Karena doanya ada 9. Yang pendek dibaca iftitah, yang panjang dibaca istiftah. Apa hubungan dengan sedekap seperti ini? Nih, ini menutup sodrun. Sodrun ini pintunya setan, jamaknya sudur. Setan masuk waswas lewat sini. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Masuknya dari sini. Di balik sodrun ada kolbu. Di dalam kolbu ada nafas. Di dalam nafas ada nafsu dan takwa. Setan masuk lewat nafsu supaya menyingkirkan takwanya. Takwa dan nafsu, nafsu nama lainnya fujur. Adanya dalam nafas. Ditempatkan di Quran surat 91. Di ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa. Di nafsun ada nafsu namanya fujur. Di dalamnya ada takwa, yang bisikin takwa malaikat, yang bisikin nafsu itu setan. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Maka itulah sebabnya kenapa dalam jiwa kita selalu ada pertarungan. Kadang pengen baik, kadang pengen buruk. Yang dorong kebaikan malaikat, yang dorong keburukan setan. Nah kalau Bapak Ibu misalnya umpamanya disupport yang godaan setannya, provokasi setannya, maka keluarlah lewat sini tindakan-tindakan yang buruk.
Tindakan buruk biasanya digambarkan oleh bagian kiri. Aliran kiri buruk, pemikiran kiri cenderung tidak baik. Yang kanan-kanan selalu digambarkan umumnya pada yang baik-baik. Maksudnya apa ditutup begini? Tidak ada manusia yang sempurna karena masih ada nafsu dalam dirinya dan masih ada setan yang berdinas dalam hidupnya. Jangan menyimpulkan menjadi orang suci, sepanjang manusia pasti pernah berbuat salah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menyimpulkan Anda suci. Tapi kalau pernah berbuat salah, segera tutup dengan yang baik. Karena kebaikan ini sejatinya akan menutup dan menghilangkan keburukan-keburukan. Ini yang dimaksud hadis Nabi, riwayat Muaz bin Jabal, serta Jabir bin Abdullah atau Jundub bin Junadah, dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini maksudnya. Makanya langsung kita ucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Khataya jamak dari kesalahan-kesalahan, ya kecilnya ngaku. Jadi begitu takbir begini, Allahu Akbar, ya Allah, saya mengucapkan Allahu Akbar, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Besar. Tapi saya mengakui ya Allah, saya hamba yang punya banyak salah. Saya punya banyak kesalahan dan dosa ya Allah. Dan saya malu kalau saya kembali kepadamu membawa kesalahan itu. Maka mohon dalam sholat ini, gugurkan kesalahan saya, jauhkan saya dari dosa seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Saya tidak ingin melihat dan bertemu dosa saya di akhirat nanti ya Allah. Jauhkan saya sekarang dengan dosa saya dan gugurkan kesalahan saya meskipun masih dicuci dengan air yang sangat dingin. Itu maksudnya. Baru kita katakan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Pertanyaannya, paham enggak arti kalimat itu? Itu poinnya. Itu disebut oleh Quran di Quran surah 29 ayat 45. Utslu sebelum sholat baca dulu, pahami dulu. Pemahaman yang kita baca dan bawa dalam sholat, kita akhiri, itu yang membuat kita khusyuk sekaligus mendapatkan manfaat dari sholat. Ya Allah, aku pasrahkan diriku saat ini kepadamu. Penguasa semesta alam. Bila selama ini aku sholat, aku ibadah wa nusuki, aku hidup, atau Engkau wafatkan aku saat ini dalam sholat ini, ya Allah, Engkau wafatkan aku. Aku pasrah kepadamu. Dan bila pun Kau berikan aku kehidupan setelah sholat ini, maka aku berjanji ya Allah, wa ana minal muslimin, setelah sholat ini aku akan jadi pribadi yang lebih tunduk kepadamu, lebih baik karenamu dan patuh pada semua ketentuanmu. Itu poinnya. Sekarang pertanyaannya, adakah di antara kita yang mau menjalani tahun baru ini di 1448 Hijriah dengan konsep iman dan ilmu tadi, setidaknya kita bawa melekat pada tubuh kita dulu sebelum kita menilai orang lain dan menilai semua kelengkapan di luar tubuh kita sendiri. Karena ini yang akan pertama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru jabatan, baru kedudukan dan peran-peran dalam kehidupan. Jika merasa sudah baik, pertahankan. Jika merasa ingin menambah, maka saya akhiri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hijratu wal muhajiru man hajara. Perhatikan kalimatnya. Dan orang yang hijrah itu ialah siapapun yang berhijrah dari perbuatan yang kurang baik menuju kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah artinya berubah menjadi lebih baik. Pindah pada suasana yang lebih baik. Kalau pengen hijrah disebut hijri pakai ya. Kalau kita ingin ambil sifatnya yang baik-baik, tambahkan tak di ujungnya, hijriyah. Kenapa setiap tahun namanya hijriyah? Dalam rapat yang diberikan pada kekhalifahan Umar bin Khattab ingin memberikan pesan bahwa setiap tahun orang Islam itu harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini kita awali dengan agenda yang baik, dengan mata yang baik, telinga yang baik, pekerjaan yang baik, dan diawali dengan muharram, yaitu meninggalkan yang haram-haram. Kalau yang haram di telinga ditinggalkan, maka yang halal akan muncul. Kalau yang salah, yang haram di lisan ditinggalkan, maka yang soleh akan baik.
dan muncul dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sebagai kajian perdana ada manfaat yang kita dapati. Nanti saya akan koordinasi, Bang Ali izin ya, dengan DKM juga. Saya akan coba berdiskusi dengan bagian penjadwalan. Jika nanti memungkinkan ada kajian yang rutin dilakukan di sini, saya akan koordinasikan dan saya akan buatkan kurikulumnya dulu. Sehingga bukan menjadi kajian bebas, tapi nanti ada kitabnya, ada kurikulumnya, dan ada catatan yang kita bawa. Baik ya, sepakat insya Allah? Baik, tapi saya belum janjikan, saya cek dulu ya. Baik, kita akhiri karena cepat dengan berdoa. Mudah-mudahan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La tada'na fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan ada di area masjid ini dan di area bandara ini keburukan-keburukan dan dosa kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang sedang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Wala asran illa yassartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan mohon mudahkan segala urusan kehidupannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.